udah siap mau ke Museum BI? Udah dong. Kamu? Ya. Let's go. Let's go. Amanda. Halo Bapak. Bapak say hi. Hey. Hai. Sini deh. Sejarah mata uang Indonesia dibagi menjadi masa prakemerdekaan dan masa pasca kemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan, di Indonesia terdapat beberapa jenis mata uang yang digunakan. Yang pertama yaitu penggunaan gulden Belanda. Pada masa kolonial, pengaruh Belanda membawa perubahan signifikan dalam sistem mata uang di Nusantara. Ketika VOC menguasai sebagian besar wilayah perdagangan di Indonesia, mereka memperkenalkan gulden Belanda sebagai mata uang resmi. Pengaruh Belanda terhadap sistem keuangan dan mata uang di Indonesia bertahan hingga masa-masa awal kemerdekaan. Lalu, pada tahun 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda dan mengambil seluruh wilayahnya. Jepang memperkenalkan mata uang mereka sendiri, termasuk uang lokal dan gulden, serta melikuidasi bank-bank termasuk The Javash Bank. Setelah itu, uang kertas yang diterbitkan oleh The Japanese Ring merupakan alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Meskipun uang Jepang ini bernilai dengan sama dengan uang Belanda, namun terjadi hyperinflasi akibat pencetakan uang yang berlebihan. Hingga pada tahun 1944, Jepang mulai mencetak uang dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini terus digunakan oleh pemerintah Indonesia hingga tahun 1946. Selain dua mata uang itu, terdapat penggunaan gulden Nica. Pada akhir perang, sekutu Nica mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak gulden Nica pada tahun 1943. Uang ini didistribusikan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Ketika uang Nica pertama kali muncul di Jawa, Soekarno segera mengeluarkan dekrit pada tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang Nica adalah uang ilegal. Karena Nica tidak memiliki kendali penuh, Belanda akhirnya memutuskan untuk tidak mengedarkan uang Nica di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan dalam mendistribusikan uang tersebut menyebabkan uang Nica perlahan-lahan tidak berlaku dan tidak digunakan. Karena uang yang berlaku pada saat itu terdapat 4 mata uang yang sah, yaitu The Javash Bank, The Japanese Ring, Dai Nippon, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Lanjut, masa pasca kemerdekaan. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Sejarah mata uang Indonesia dimulai pada tahun 1946 dengan diterbitkannya Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah. ORI pertama kali diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Tanggal emisi yang tercantum pada penerbitan pertama ORI adalah tanggal 17 Oktober 1945. Ini menunjukkan betapa panjang proses penerbitan mata uang Indonesia. Pada masa itu, ORI diterbitkan dalam 8 seri uang kertas, yaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Uang ORI ini memiliki sisi depan dan belakangnya menampilkan gambar khas Indonesia, seperti kerus terhunus dan teks Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diedarkan, ORI dicetak setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 10 malam sejak Januari 1946. Awalnya pencetakan dilakukan di Jakarta, namun kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Setelah itu, ORI dicetak dan didistribusikan ke seluruh Jawa dan Madura menggunakan gerbong kereta api. Meskipun demikian, persaingan antara uang Nica dan ORI masih berlangsung hingga tahun 1947. Uang Republik Indonesia Serikat hasil dari salah satu kesepakatan konferensi meja bundar yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah itu, Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk. Belanda mengajukan untuk menjadikan uang Nica sebagai satu-satunya alat pembayaran. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono menolak
Sebagai alternatif atas usulan pihak Belanda, dilakukan survei untuk menilai preferensi masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan ori sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah pun menetapkan bahwa berlakunya mata uang Indonesia bersama, yaitu uang federal atau uang Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 27 Maret 1950, melakukan proses penukaran ori dan orida dengan uang baru yang dikeluarkan dan disebarkan oleh The Javash Bank dimulai. Bersamaan dengan berlangsung singkat masa pemerintahan RIS atau RIS, masa berlaku uang kertas RIS juga tidak panjang, hanya sampai tanggal 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terbentuk. Pada bulan Desember 1951, The Javash Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI sebagai lembaga bank sentral disesuaikan dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1953. Maka tanggal 1 Juli 1953 dijadikan sebagai hari peringatan lahirnya Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia mengambil alih fungsi di Javash Bank dan menjadi bank sentral. Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia juga mengeluarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, dan terdapat dua jenis uang rupiah yang digunakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang kertas dengan logam dengan nilai kurang dari Rp5, sementara Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dengan nilai Rp5 ke atas. Antara tahun 1952 dan 1953, Bank Indonesia mengeluarkan serangkaian uang kertas baru, mulai dari pecahan Rp1 hingga Rp100. Dari masa prakemerdekaan hingga pembentukan rupiah sebagai mata uang, berbagai transisi dan konflik yang terjadi sepanjang perjalanan tersebut. Melalui evolusi mata uangnya, Indonesia tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan ekonomi, namun juga menunjukkan tekad untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan membangun identitas nasional melalui rupiah.